Halo guys, salam sehat dan salam jumpa kembali. Sekarang kita mau lihat dari koruptor-koruptor yang telah ditangkap oleh KPK, yaitu koruptor dari Pertamina. Empat petinggi Pertamina yang telah dijebloskan dan ditangkap sekarang lagi dalam tahap penyelidikan. Ada yang rumahnya digeledah oleh KPK dan didapatkan barang bukti. Untuk memenuhi barang-barang bukti ini, maka mereka menggeledah rumah-rumahnya. Itulah guys, sekarang hampir semua sudah mulai ketahuan daripada borok pejabat-pejabat yang sering menggarong daripada uang negara ini. Jadi makanya saya bilang Indonesia ini bukan sedikit duitnya, cuma mengamankan duit itu nggak ngerti bagaimana cara mengamankan duit negara ini supaya jangan digarong brengsek-brengsek seperti mereka itu. Bukan tidak banyak duitnya, bukan tidak ada duitnya. Memang betul-betul mereka yang dibuat sebagai pemimpin di satu tempat di perusahaan BUMN ini. Maka aku bilang mereka bukan betul-betul menjalankan bagaimana perusahaan ini menguntungkan dan berguna kepada masyarakat. Tetapi mereka begitu bekerja, mereka berpikir gimana caranya menggarong ataupun menguasai daripada sebagian uang-uang BUMN ini, uang-uang negara ini. Karena mereka melihat uang ini sudah terlalu banyak. Udah kebanyakan betul dilihat mereka itu uang itu. Jadi mereka itu bukan berpikir gimana perusahaannya supaya sehat, gimana penggunaan perusahaannya supaya betul-betul menyentuh daripada kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Bukan itu yang diperhatikan mereka. Mereka berpikir, oh di sini banyak duit, di sini uang banyak ini. Gimana caranya untuk menggarong uang ini supaya uang ini bisa dikuasai dan tidak kedapatan dan tidak ketahuan bahwa siapa yang menggarong. Tapi bagaimanapun cepat atau lambat, setiap namanya kejahatan-kejahatan seperti itu, sejauh apapun dia mengkelabui, pasti ketahuan di akhir-akhirnya. Ya seperti ini. Mungkin mereka sudah beberapa tahun ini ya, katakanlah 5 tahun. Memang ini udah dari dulu, bukan lagi 5 tahun ini, udah dari dulu, ini udah puluhan tahun ini. Begini terus turun temurun, ganti pemimpinnya, begini terus. Jadi mereka sepertinya aman-aman aja gitu. Tapi ya mungkin saat ini apes nasib mereka. Tapi menurut saya ya bukan di sini aja, bukan di Pertamina aja. Semua coba dicek itu entah di Telkom, di PLN, pokoknya perusahaan-perusahaan BUMN negara yang empuk itu, yang strategis itu pasti korupsinya itu hampir 50%. Saya bisa jamin itu. Itulah kalau memang betul-betul, karena kelihatan sekali. Kelihatan sekali Indonesia ini bahwa misalnya seseorang itu ditempatkan di satu kerja di suatu perusahaan, mereka berpikir apakah perusahaan itu memang betul-betul bisa memberikan back kepada mereka ataupun bisa perusahaan itu memberikan cuan-cuan yang lain selain gaji. Itu mereka pikirkan seperti itu. Bukan mereka berpikir bahwa dia seorang pemimpin di perusahaan BUMN itu supaya memberikan perusahaan ini sehat ataupun memberikan perusahaan ini betul-betul kinerjanya menyampai dan menyentuh daripada kebutuhan masyarakat. Bukan seperti itu. Apakah perusahaan ini ada cuannya? Begitu. Jadi seperti itu. Setiap orang yang bekerja di perusahaan BUMN itu pasti berpikir seperti itu. Maka saya bilang bukan di sini saja, Perusahaan-perusahaan macam perkebunan-perkebunan itu, di situ lagi raja korupsinya. Perkebunan-perkebunan sawit, karet gitu. Pokoknya di situ apanya? Sarangnya itu, sarangnya mafia koruptor di situ tuh. Kalau seandainya Prabowo memang betul-betul mau ingin memberantas itu, perusahaan BUMN dulu yang dijajal dia, pasti
Banyak, bukan sedikit itu yang koruptor-koruptor di sana tuh. Sudah melanglang buana mereka. Itu sudah dari dulu, udah turun turun temurun itu, turun temurun. Memang sudah itulah dia punya apa namanya? Kayak tradisi lah, kayak tradisi di negara ini. Sudah tradisi. Bukan sedikit-sedikit loh, bukan dia korupsi misalnya anggarannya 100 juta dikorupsi 1 juta, atau korupsi misalnya anggarannya 100 miliar dikorupsi 1 miliar 2 miliar, bukan 100 miliar dikorupsinya 30 miliar 40 miliar seperti itu. Memang gila mereka, makanya kalau ya hukumannya seperti seperti ini juga paling dihukum 4 tahun 5 tahun 6 tahun, tidak ada gunanya itu korupsi itu bukan menghilangkan korupsi, itu namanya ya hanya memancing aja itu ke perhatian masyarakat supaya dipikir bahwa kita ini sudah betul-betul pemerintah menganggap kita anggap bahwa serius menangani koruptor, padahal kalau seperti itu tak berguna. Oke guys, kita lihat daripada koruptor yang sedang digeledah dan ditangkap oleh KPK. Mari kita lihat. Teman-teman Ibu Tana, masih soal kasus Kejaksaan Agung yang menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018 sampai 2023, di mana salah satunya ini ya teman-teman saya bacakan, Kejaksaan Agung menemukan adanya manipulasi bahan bakar RON 90 yang dipasarkan menjadi RON 92. Ini salah satu cakupan dari apa yang dilakukan oleh pejabat tinggi Pertamina Subholding begitu ya. Skandal manipulasi ini menyebabkan kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Angka yang fantastis, teman-teman. Jadi sebenarnya bagaimana pengawasan dalam bidang perminyakan dan energi di Indonesia? Kita akan bahas ini bersama dengan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM, sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Fahmi. Apa kabar? Sehat, Selamat Pak? siang, Gracia. Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat, Pak ya. Saya langsung saja Pak Fahmi. Sewaktu Bapak mendengar berita ini muncul pertama kalinya, apa yang Bapak pikirkan terkait dengan kasus ini? Ya, saya nggak begitu terkejut atau kaget itu ya, Hmm. karena sebelumnya itu pernah juga terjadi itu ya. Jadi waktu itu saya pernah menjadi anggota tim anti mafia migas yang ketuanya almarhum Faisal Basri gitu ya. Nah, kalau melihat itu ya, jumlah kerugian negara yang cukup besar, hampir 200 triliun itu ya. Kemudian yang kedua modus yang digunakan, maka saya meyakini bahwa pelaku mega korupsi yang saat ini terjadi itu dilakukan oleh mafia migas itu ya. Nah, Hmm. mafia migas itu merupakan sekumpulan pihak itu ya. Ada em, elitnya Pertamina, kemudian juga ada pengusaha swasta, ada pihak lain juga yang mereka bersekongkol untuk melakukan, mohon maaf, perampokan terhadap keuangan negara itu ya dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kalau modusnya tadi itu ya, itu sama juga penghalangan dalam eh, meng- menggunakan itu ya minyak mentah yang diproduksi di Indonesia. Jadi itu dihalangi tadi gitu ya. Kemudian juga penghalangan dalam eh, memproses BBM di kilang tadi. Bahkan kalau perlu waktu itu kami mencurigai juga itu ya. Itu terjadi kebakaran di kilang itu juga suatu upaya agar impornya itu terlalu cukup besar gitu ya. Nah, mereka itu korupsinya itu diimpor tadi dengan melakukan markup gitu ya. Nah, yang kedua modusnya juga sama, itu melakukan blending. Blending itu dengan mencampur itu ya, sesungguhnya itu pertalite atau RON 90, kemudian di blending menjadi pertamax. Nah, sehingga yang dirugikan tidak hanya negara dalam jumlah yang besar. Ini masyarakat konsumen pertamax itu juga dirugikan. Saya harus membayar pertamax dengan harga pertamax, tetapi yang saya peroleh adalah pertamax KW gitu ya, yang Ya. setara dengan eh, pertalite tadi. Jadi ini saya kira sudah sangat keterlaluan dan harus segera diberantas itu, Gracia. Oke, Pak, kalau kita lihat ya dari profil 7 tersangka yang dikeluarkan oleh Kejagung, 4 orang ini adalah
elitnya, saya bisa bilang Ya, begitu, pejabat betul. tinggi di tubuh Pertamina Subholding, dan 3 lainnya adalah rekanan Pertamina ya Pak. Ya, Artinya kan pejabat tinggi atau elit ini turut mengambil peran yang vital, sangat ya. vital dalam keseluruhan perjalanan bisnisnya begitu. Kalau kita lihat dari kasus ini Pak, jadi sebenarnya pertanyaannya simpel. Bagaimana pengawasan dalam bidang perminyakan dan juga energi ya, tapi saya khususkan dalam kasus Pertamina ini, kenapa bisa terjadi begitu? Apakah tidak ada yang mengawasi atau bagaimana sebenarnya seluruh skema pengawasan ini, Pak? Ya, kalau pengawasan saya kira em, tetap ada itu ya, baik pengawasan internal oleh Pertamina sendiri, Pertamina Holding itu punya divisi dalam hal pengawasan tadi gitu ya. Kemudian juga ada BPH Migas dan juga ada pengawasan yang lain. Atau juga komisaris itu juga tugasnya adalah pengawasan gitu ya. Tapi kenapa sampai em, Terjadi. terjadi gitu ya? Nah, saya menduga ini karena memang kepiawaian dari mafia migas tadi yang terdiri dari saya kira elit-elitnya dari Pertamina. Jadi misalnya direktur utama apa em, Patra Niaga ini anak perusahaan yang paling besar yang menghasilkan uang banyak karena dia bertugas sebagai distribusi pengadaan dan distribusi BBM tadi. Sehingga dengan kewenangan tadi dia sangat memungkinkan untuk melakukan penyelewengan gitu ya. Kemudian juga ada em, direktur eh, kilang internasional misalnya. Itu juga kewenangannya tadi dia bisa menolak, bisa menerima eh, pengolahan minyak yang ada di Indonesia tadi. Kemudian ada direktur Pertamina Shipping gitu ya, yang itu mengangkut tadi dan kejaksaan menyebutkan bahwa itu di markup juga. Jadi markupnya ini double-double gitu ya, tidak hanya di harga impor minyak mentah dan juga BBM, tetapi juga dengan shipping dan ditambah tadi keuntungan yang besar yang dinikmati oleh mafia migas tadi dari blending tadi. Jadi dia beli beli apa atau impor untuk pertalite, tapi kemudian di depo itu di blending, kemudian dijual ke Pertamina atau negara harus membayar dengan harga Pertamax tadi. Nah, Oke. kemudian dijual juga di SPBU tadi. Maka di sini akan membawa korban juga bagi konsumen itu ya. Dan ini akan menimbulkan ketidakpercayaan konsumen terhadap Pertamax itu. Kalau itu dibiarkan, Pertamina memang sudah menyangkal itu ya bahwa yang Iya. beredar itu yang asli, tapi kan harus dibuktikan, kan tidak bisa percaya begitu saja. Nah, kalau ketidakpercayaan tadi meluas gitu ya, saya khawatir terjadi migrasi gitu ya, konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamax, dia akan pindah ke Pertalite. Dia membayar Pertamax, tapi dapat Pertalite yang mendingan beli Pertalite dengan harga murah kan. Iya, Itu betul. itu yang akan terjadi. Maka harus ada langkah konstruktif gitu ya dari Pertamina untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar Pertamax gitu, Gracia. Oke, Pak. Tapi di mana sebenarnya celahnya ini sampai bisa terjadi? Tadi memang Pak sudah bilang bahwa ini mungkin ya, elit-elit dari Pertamina Subholding yang terlibat ini punya kepiawaian. Tapi apakah ada celah-celah yang mungkin bisa dimasuki di sini, Pak? Atau bagaimana ini? Apakah orang-orang pihak luar juga bisa turut campur tangan intervensi dalam hal-hal semacam ini? Ya, jadi pengalaman saya pada saat jadi tim anti mafia migas, tadi saya katakan bahwa ke mafia migas itu koheren dari beberapa pihak yang ada di berbagai tempat, ada di Pertamina, ada juga barangkali di Kementerian SDM atau di badan pengawasnya, itu semua apa bersekongkol itu ya. Kalau perlu misalnya butuh peraturan dibuatkan peraturan, itulah yang sehingga menyebabkan dia sangat powerful tadi gitu ya. Nah, di samping itu, saya kira ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola tadi. Jadi, em, selain integritas dari para elit yang ada di Pertamina, ini tata kelolanya juga cukup lemah gitu ya. Maka barangkali itu harus diperbaiki juga tata kelola tadi yang akuntabel dan transparan. Transparan tadi bisa dilihat atau dimonitor semua pihak itu ya, sehingga mengurangi em, apa tindak pidana korupsi tadi dan
Saya kira yang paling penting juga adalah para elit tadi. Harusnya elit tadi atau barangkali ini nanti semua dirombak itu ya, ada operasi besar-besaran. Kemudian diganti dengan orang-orang yang memang punya integritas yang tidak mempan untuk disuap. Karena permainan dalam mafia migas itu selalu menggunakan suap tadi agar mereka bisa meloloskan atau membantu untuk kejahatan mereka. Misalnya em, mereka mempersulit penggunaan minyak mentah Indonesia untuk diolah di kilang dalam negeri itu ya. Nah, kemudian diekspor itu ya. Nah, untuk itu harus ada izin, rekomendasi dan izin dari Pertamina. Nah, tentunya ini kan juga barangkali yang menandatangani itu dari holding gitu ya. Artinya ada indikasi juga bahwa selain tokoh tadi, saya memperkirakan ada tokoh lain di holding tadi yang kemudian juga ikut meloloskan, ikut melindungi juga, atau itu bagian yang tidak terpisahkan dari mafia migas tadi, Gracia. Oke, oke Pak, baik. Kalau kita bahas dari sisi kerugian ya Pak, ditaksir mencapai 193,7 triliun rupiah dengan 4 pos yang Nah, merugi, saya bacakan, yaitu ekspor minyak mentah dalam negeri sebanyak 35 triliun, impor minyak melalui broker 2,7 triliun rupiah, impor BBM melalui broker 9 triliun rupiah, kemudian ada kompensasi dan subsidi BBM sebanyak 147 triliun rupiah. Nah, dari seluruh jumlah ini Pak, dari kerugian dan juga kasus yang masih bergulir, apa dampaknya bagi iklim usaha perminyakan di Indonesia? nah, em, saya kira ini semakin menimbulkan ketidakpercayaan itu ya Hmm. bagi investor bahwa em, terjadi manipulasi besar-besaran itu ya, korupsi besar-besaran. Karena saya kira salah satu syarat dalam iklim eh, investasi yang kondusif tadi adalah penegakan hukum tadi gitu ya. Nah, ini barangkali dampak langsungnya nanti akan em, mengenai gitu ya. Yang pertama adalah tentang para SPBU asing yang selama ini beroperasi di Indonesia meskipun masih terbatas di Jakarta itu ya. Dan juga ini akan mengaruh juga investor di sektor hulu gitu ya. Karena di sektor hulu sendiri sudah banyak investor yang keluar gitu ya. Karena memang cadangannya semakin menurun. Nah, ditambah adanya kasus semacam ini makin makin menyebabkan mereka nggak mau lagi datang ke Indonesia. Nah, tapi yang paling dirugikan di sini adalah APBN itu ya. Hmm. Atas saya menyebutnya, mohon maaf ini mafia migas itu telah merampok gitu ya. AP- APBN tadi kerugian terbesar itu kan dalam pemberian subsidi dan kompensasi gitu ya. Yang itu dialokasikan dari APBN tadi. Kalau tidak dirampok sebesar itu kan dana tadi bisa digunakan untuk menambah makan siang gratis, kemudian juga barangkali efisiensi untuk bidang-bidang pendidikan tetap diberikan, karena ada uang yang tidak diselewengkan tadi, tidak ada uang yang bocor-bocor tadi gitu. Nah, ini yang dampak yang paling terasa tadi itu APBN dan ini secara tidak langsung juga akan merugikan bagi masyarakat gitu ya. Di samping tadi em, kita sebagai konsumen eh, karena minyak oplosan tadi kita sebenarnya dirugikan. Ada teman yang menghitung gitu ya, kalau Iya. 5 tahun itu dia sekitar 200 juta kerugian membeli Pertamax tadi. Ini kan besar juga itu ya. Jadi Iya. harus segera dicegah itu, Gracia. Oke, baik. Pak Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, sangat rinci sekali. Dan itu tadi wawancara kami bersama dengan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM, terkait dengan kasus yang lagi marak baru-baru ini, di mana Kejaksaan Agung menetapkan 7 tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina periode 2018-2023. Sembari kita menunggu bagaimana update-nya, teman-teman, kami juga menyarankan bagi Anda apabila ingin mencari tahu berita-berita terbaru terkait dengan kasus ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan Ramai CTV. Terima kasih dan Terima sampai jumpa. kasih.